Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Jayasari Kartika, nomor absen 31 dari kelas 9C. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak sosial informatika. Maka simak terus videonya. Oke, kali ini kita akan membahas dampak sosial informatika. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Nah, ternyata TIK sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Dampak positifnya antara lain, yang pertama mempermudah komunikasi. Yang kedua lebih cepat dan hemat energi. Maksudnya itu pada zaman sekarang kita sudah lebih dimudahkan lah ya, karena dulu kita kalau ingin memesan makanan atau ojek kita perlu mendatangi pangkalan atau toko tersebut, sedangkan zaman sekarang kita hanya membuka aplikasi atau platform yang sudah disediakan untuk memesan ojek maupun makanan yang kita inginkan. Terus yang terakhir yaitu adalah mempermudah proses belajar. Oke, lanjut, yaitu adalah dampak negatif dari perangkat TIK. Yang pertama yaitu kecanduan teknologi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Dan yang ketiga yaitu berkurangnya konsentrasi. Mungkin dari teman-teman juga merasakan hal yang sama, yaitu dulu kita bergantung pada buku, dan kalau ingin mencari suatu jawaban soal kita pasti mencari buku-buku di perpustakaan. Sedangkan zaman sekarang kita itu sudah tidak begitu membutuhkan buku lagi, tetapi kita sudah menggunakan Google atau website lainnya yang ada di handphone, sehingga sekarang kita juga sudah jarang sekali untuk membuka buku karena sudah ada Google dan website-website maupun platform yang memudahkan kita membaca di handphone. Oke, lanjut, yaitu ada media sosial. Jadi dampak positif dan negatif dari TIK itu tadi juga mengacu pada media sosial. Jadi media sosial itu merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Sebagai media interaktif, medsos memungkinkan penggunanya untuk membagikan informasi dalam komunitas virtual. Jadi media sosial itu zaman sekarang digunakan banyak kalangan orang untuk membagikan atau memposting informasi maupun konten-konten positif maupun negatif di media sosial. Tapi kebanyakan di media sosial itu orang-orang memposting hal-hal yang berbau negatif dan konten-konten yang tidak senonoh. Salah satu peran positif medsos yaitu dapat dimanfaatkan oleh institusi untuk melakukan suatu pekerjaan. Sementara dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain mempengaruhi kesehatan emosional, maraknya peredaran berita bohong atau hoax, dan pencurian data. Jadi memengaruhi kesehatan emosional itu biasanya disebabkan karena cyberbullying. Bullying itu adalah bully yang dilakukan secara nonverbal, jadi menggunakan kata-kata, tetapi melalui media sosial. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengomentari postingan seseorang dengan mungkin komentarnya berlebihan ya, yang akhirnya membuat pemilik konten tersebut itu menjadi down. Jadinya kesehatan mental maupun emosionalnya pun terganggu. Kemudian maraknya peredaran berita bohong maupun hoax itu juga sekarang di media sosial banyak ya yang menyebarkan berita hoax itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk
mencari informasi kebenarannya terlebih dahulu sebelum membagikan kepada teman, keluarga maupun saudara kita. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah pencurian data. Jadi teman-teman, kalian itu jangan terlalu berlebihan membeberkan data pribadi kalian di media sosial, karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang pintar menggunakan teknologi atau membuka website saja bisa mengambil atau mencuri data kita melalui media sosial. Itu benar-benar menakutkan sekali. Jadi kalian harus benar-benar bisa menjaga data pribadi kalian dengan baik di media sosial. Oke, lanjut, yaitu adalah mengkaji kritis informasi. Nah, ini tuh hampir sama dengan yang tadi, yaitu kita harus pintar-pintar memeriksa sumber informasi sebelum dibagikan ke orang di sekitar kita. Jadi mengkaji kritis informasi adalah tindakan yang paling banyak dilakukan pengguna di media sosial, ialah berbagi dan meneruskan informasi pada orang lain. Sebelum membagikannya diperlukan kecermatan agar seseorang tidak meneruskan informasi hoax. Adapun cara mengetahui informasi palsu seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Kedua, memeriksa sumber informasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan cek and recheck dari reportan lain sebelum membagikannya kepada orang di sekitar kita. Oke, lanjut, yaitu ada cyberbullying. Jadi cyberbullying itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah perundungan di dunia maya menggunakan media digital. Perundungan ini biasanya bersifat agresif kepada korbannya. Tindakan cyberbullying bisa di media sosial, aplikasi chat, maupun platform game. Tetapi, cyberbullying ini lebih sering kita jumpai di media sosial dibandingkan aplikasi chat maupun platform game. Contoh, ada seseorang yang memposting suatu video, kemudian kita mengomentari postingan tersebut dengan berlebihan, yang akhirnya itu juga menyebabkan mental si konten itu menjadi down karena komentar yang kita berikan itu terlalu berlebihan dan kesannya itu membuli. Jadi pintar-pintar untuk mengkritik seseorang. Kalau bisa jangan dikritik dan berikan saran-saran yang baik saja. Oke? Yang terakhir yaitu ternyata di penggunaan teknologi itu kita juga harus bisa menggunakan etika kita ya. Jadi tidak hanya di kehidupan sehari-hari saja kita menggunakan etika, penggunaan teknologi media sosial juga kita harus menggunakan etika dengan baik. Yang pertama yaitu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. Kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun. 3. Tidak membagikan informasi palsu atau hoaks dan belum jelas kebenarannya. Terus yang keempat yaitu menghargai hasil karya orang lain. Jadi teman-teman kalau di media sosial itu harus bisa menghargai dan menghormati hasil karya orang lain. Yaitu salah satunya apabila kalau kalian ingin mengcopy atau menyalin karya orang lain, setidaknya kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya tersebut. Jadi tidak asal memposting atau menyalin hasil karya orang lain tanpa seizinnya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak terlalu mengumbar informasi pribadi. Jadi kesimpulannya dari penjelasan saya tadi yaitu kita harus dengan bijak mengelola teknologi pada zaman sekarang dengan baik dan benar agar kita tetap terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semakin canggih teknologinya, banyak sekali orang yang berniat buruk kepada kita. Jadi kalian harus berhati-hati dalam penggunaan teknologi. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.